Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga pembelajaran geografi untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tenaga eksogen dan jenisnya, kemudian mempelajari tentang pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Masuk ke slide pertama, yaitu pengertian tentang eksogen. Eksogen itu tenaga yang sifatnya itu merusak, ya, berasal dari luar. Di sini ada dua, ada degradasi tenaga eksogen yang bersifat mengikis bumi. Itu prosesnya ada pelapukan, watering, dan erosi. Kemudian yang kedua adalah agradasi atau tenaga eksogen yang bersifat mengendapkan tanah hasil dari pengikisan. Itu prosesnya nanti adalah sedimentasi. Oke, kita membahas yang pertama, yaitu pelapukan, watering, ya. Proses hancurnya batuan sehingga menghasilkan berbagai jenis tanah, itu disebut pelapukan ataupun watering. Kemudian jenisnya, macamnya itu ada dibagi pelapukan biologi atau organik, pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup ataupun organisme. Yang kedua, pelapukan fisika ataupun mekanik, pelapukan yang disebabkan oleh pengaruh sinar matahari dan perubahan temperatur udara, atau disebut juga prosesnya disintegrasi. Dan yang ketiga adalah kemis, pelapukan kimia, penghancuran batuan yang disertai oleh perubahan struktur kimiawi batuan, dekomposisi. Kalau di Indonesia ini yang paling banyak ini, karena apa? Curah hujannya yang cukup tinggi. Sekarang bahas tentang pelapukan biologi atau organik, karena pelapukan disebabkan oleh organisme, ya. Nah, ini contoh gambarnya. Gambarnya di sini ada batuan, kemudian pengaruh dari akar tumbuhan ini sehingga batuan menjadi pecah, ataupun batuan ditumbuhi oleh lumut. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit akhirnya menghancurkan batuan tadi. Pelapukan fisika atau mekanik, ya. Di sini pelapukan yang diakibatkan oleh perbedaan temperatur akibat suhu matahari. Sini contoh, ini batuan siang mengalami pemanasan sampai misalkan 50 derajat Celcius. Kalau malam itu mengalami pendinginan sampai misalkan 8 derajat Celcius. Perubahan panas dan dingin ini lama-kelamaan batuan itu mengembang dan mengerut secara silih berganti, menyebabkan batuan itu retak. Setelah sekian waktu, batuan akan mengalami pecah. Biasanya, nah ini contoh gambarnya, batuan yang mengalami pelapukan secara fisika atau mekanik, biasanya di daerah-daerah gurun yang sering terjadi, yang paling kerap dijumpai, gitu ya. Selanjutnya pelapukan kimia. Oke, pada gambar ini oleh air itu sifatnya melarutkan, membawa misalkan zat-zat sehingga yang terlarut, ya, sehingga pada batuan yang dilewati air itu mengalami perubahan secara kimiawi, unsur penyusunnya, ya. Ini contohnya di daerah, misalkan ini daerah kar sungai, aliran sungai bawah tanah. Kalau ini juga sama, misalkan sifatnya melarutkan, oksidasi, sehingga batuan lama-kelamaan menjadi hancur. Oke, setelah bicara mengenai pelapukan, yang kedua adalah prosesnya erosi. Ya, erosi adalah suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alamiah dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut. Jadi lepas kemudian dipindahkan massa batuan itu secara alamiah dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya erosi. Nah, di sini erosi itu ada erosi air. Jadi perubahan atau perombakan bentang alam disebabkan oleh air yang mengisi tempat yang dilaluinya, ya.
kemudian erosi angin, berpindah material yang disebabkan oleh angin, dan yang ketiga oleh erosi air laut, pengikisan yang terjadi di daerah pantai karena tenaga air laut ataupun abrasi. Kalau air nanti mungkin ini cair dan padat ataupun es ya, kayak gitu. Erosi air. Nah, di sini gambar nama. Aliran sungai itu dia membawa ataupun mengikis batuan yang dilewatinya, ya kan. Itu erosi air. Mengikis kemudian dipindahkan ke tempat lain. Kemudian contoh ini tanah kena air hujan, kemudian bekas aliran air yang tadi merubah. Dulunya mungkin rata, tiba-tiba menjadi seperti parit, lama-kelamaan menjadi lembah, menjadi sungai lama-kelamaan. Ini erosi gletser air dalam bentuk padat, biasanya daerah kutub ya. Erosi oleh pergerakan es. Ini di sini gletser. Jadi guguran es atau salju yang padat beku dari gunung itu menuruni. Otomatis dia mengikis, merusak daerah yang dilewatinya dan membawanya, memindahkannya ke tempat lain. Itu di sini erosi gletser ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya erosi angin. Nah, perhatikan gambar ini. Ini batu. Karena terkena tiupan angin yang kencang, lama kelamaan berubah menjadi seperti ini. Mungkin dunia bentuknya seperti ini. Lama kelamaan menjadi, lama kelamaan habis ini. Tapi ini seperti batu jamur. Sisa-sisa ini. Ya, ini biasanya paling banyak di daerah-daerah yang arid ataupun gurun yang terjadi erosi. Selanjutnya erosi air laut. Perhatikan ini, dulunya ini daratan, karena terkena abrasi, lama kelamaan menjadi terpisah stuck ya. Kemudian ini pantai. Kemudian ini, dulunya mungkin daratan di sini, terkikis terus, lama kelamaan jadi pantai curam, ya, kelip. Ini bisa lama kelamaan ini patah, klek. Tinggal ini lama kelamaan juga, karena sifatnya air laut juga mengikis ya. Selanjutnya gradasi tadi ataupun prosesnya sedimentasi ya, atau nama yang sederhana adalah pengendapan ataupun pengendapan material yang disebabkan oleh air, angin, dan gletser. Jadi setelah lapuk kemudian terkikis dan terbawa, kemudian diendapkan, proses seperti itu. Jadi melapuk, pelapukan, kemudian terkikis, rusak, terbawa secara alamiah itu namanya erosi, kemudian terendapkan, diendapkan satu tempat namanya sedimentasi. Oke, jenis sedimentasi. Di sini ada sedimentasi pluvial, proses pengendapan oleh sungai, air sungai, danau, dan di muara sungai. Kemudian yang kedua adalah sedimentasi eolis, pengendapan materi yang diangkut oleh angin. Yang ketiga adalah sedimentasi di laut, hasil abrasi pantai tadi, yang kemudian diendapkan kembali sepanjang pantai. Walaupun ada juga yang membagi lebih banyak lagi, itu ada sedimentasi berdasarkan tempatnya, ada yang di darat terestis, di sekitar pantai atau laut marin, kemudian kalau di sungai itu fluvial, kalau danau itu limnis, gitu ya. Jadi secara garis besar ada 3 ya di sini, ada fluvial, eolis, dan laut. Ya, ini sedimentasi fluvial. Ini gambarnya, perhatikan, fluvial itu adalah sungai. Aliran air sungai itu dia membawa material ya, tadi setelah mungkin air itu melakukan erosi, mengikis, membawa, kemudian mengendapkan. Mengendapannya di mana? Di daerah sepanjang pinggir-pinggir sungai, kemudian dataran banjir atau pasir-pasir kayak gitu. Kemudian kalau di daerah muara itu ada yang namanya delta, itu sedimentasi fluvial.
Ini selanjutnya sedimentasi eolis ya. Pelakunya tadi apa? Pelakunya adalah angin. Biasanya di daerah-daerah gurun, ya gurun pasir, kadang-kadang berpindah-pindah. Kalau kalian perhatikan ada istilah badai pasir, ya seperti itu kan, pasir yang terangkat kemudian dipindahkan oleh angin, kemudian dipindahkan di suatu tempat sehingga merubahkan bentuk atau bentang alamnya. Ataupun di daerah-daerah misalkan di sepanjang pantai, nah itu ada seperti gurun pasir atau disebut gumuk pasir. Itu sebenarnya kan pasir yang terangkat oleh gelombang, tertiup oleh angin, terempaskan lama kelamaan bentuk kayak gurun, padahal itu sebenarnya gumuk pasir. Kalau gurun gitu di daerah-daerah ya lintang menengah ya, kalau di Indonesia ya disebut gumuk pasir. Dan yang ketiga adalah sedimentasi pantai ya, sedimen yang terjadi di pantai gitu ya. Apa berupa endapannya ya? Pasir putih memanjang, ataupun bisa ada juga bar, ada juga tombolo kayak gitu ya, endapan pasir yang menghubungkan satu pulau-pulau lain. Ketika misalkan air laut surut atau pasang surut, itu kelihatan ada tumpukan membentang pasir, ataupun pasir yang di sepanjang pantai itu yang berwarna-warni, bisa pantai putih atau hitam, ada yang putih dan sebagainya. Itu sebenarnya sedimentasi dari pantai. Oke, sekian untuk pembahasan eksogen pada pertemuan ketiga pembelajaran geografi untuk kelas 10. Bapak cuma mengingatkan pada masa pandemi sekarang ini untuk selalu menjaga kesehatan, tetap gunakan masker sebisa mungkin, hindari kerumunan dan tetap di rumah, stay at home, ingat pesan mama seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dulu dari Bapak, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.